Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang saya kasihi. Hari ini kita bersyukur kita masih dapat berjumpa untuk bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan. Nah Bapak Ibu Jemaat, di hari ini firman Tuhan yang akan saya bagikan, saya beri tema putus asa, no way. Nah mari kita akan melihat di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-8. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Saudara, Rasul Paulus adalah seorang hamba Tuhan yang sangat bersemangat, berapi-api di dalam ia memberitakan Injil bagi Kristus. Ia benar-benar luar biasa di dalam melayani akan jiwa-jiwa yang belum mengenal akan Kristus. Namun sekalipun ia bersemangat, sekalipun ia berapi-api di dalam pelayanannya, Anda melihat bagaimana Paulus tidak luput dari apa yang namanya permasalahan. Paulus tidak luput dari apa yang namanya rintangan, halangan, hambatan demi hambatan ia alami. Firman Tuhan berkata, dalam segala hal kami ditindas. Namun Paulus berkata, kami tidak terjepit. Kami habis akal. Namun Paulus tidak pernah berputus asa. Saudara, mari hari ini, adakah kita mengalami hal-hal yang serupa dengan Paulus? Hari ini mungkin di tengah dunia yang kau sedang geluti hari-hari ini, baik itu di dunia bisnis, di dunia pelayanan, di tengah pekerjaan, apapun yang sedang Anda geluti, ingat, kita tidak bisa anti dengan apa yang namanya masalah. Kita tidak bisa menolak apa yang namanya rintangan. Setiap kehidupan pasti akan diwarnai. Ada banyak apa yang namanya masalah, rintangan, hambatan. Itu tidak bisa kita hindari. Jika mungkin hari ini Anda sedang mengalami perkara-perkara yang demikian, mari belajar dari Rasul Paulus. Rasul Paulus tidak pernah berputus asa. Mari hari ini belajar, katakan, putus asa, no way. Orang yang bisa berkata seperti ini adalah orang yang tidak pernah memberikan sebuah kesempatan apa yang namanya putus asa berada tinggal dalam hatinya. Saudara, seorang yang bernama John Maxwell, dia pernah mempunyai daftar yang panjang tentang apa yang namanya keputusasaan. Beliau berkata bahwa keputusasaan membuat kita tidak dapat menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Keputusasaan membuat orang seringkali tidak bisa menyalakan pelita dan menjadi terang yang bersinar di tengah kegelapan. Bahkan keputusasaan menyembunyikan keindahan hidup ini dari hidup kita. Bahkan keputusasaan membuat kita menjadi orang-orang yang bergabung dengan para pecundang. Dan bahkan jauh lebih daripada itu, keputusasaan akan membekukan pemikiran-pemikiran yang kreatif dari kita. Bahkan keputusasaan itu melumpuhkan iman kita. Dan keputusasaan menyelimuti visi kita. Bahkan akan menghempaskan impian yang kita sudah bangun. Saudara, betapa mengerikan sekali. Ternyata dampak daripada keputusasaan itu bukan positif, justru berdampak dengan perkara-perkara yang sebaliknya. Ternyata keputusasaan banyak memberi dampak yang negatif bagi kita. Itu sebabnya saya berdoa hari ini, jangan pernah menjadi orang yang berputus asa. Karena sebenarnya keputusasaan tidak akan pernah memberikan pengaruh yang positif bagi kita. Justru sebaliknya, keputusasaan akan menggerogoti iman kita. Bahkan akan melumpuhkan, akan sendi-sendi
keyakinan kita, sehingga kita menjadi orang yang kemudian akan menjadi cepat berpikir hal-hal yang negatif. Sehingga ketika kita menjadi orang-orang yang berputus asa, maka tanpa kita sadari, perasaan negatif itu akan mulai bekerja di dalam hidup kita. Sehingga kita menjadi orang-orang yang kemudian diserang dengan perkara-perkara seperti ini. Sehingga kita mulai merasa kecewa, marah, emosi, jengkel. Bahkan yang lebih parah, dari keputusasaan itulah, maka kita kemudian tidak mau mencoba untuk berusaha kembali. Saudara, ingat, kegagalan itu biasa. Tetapi orang yang mau bangkit dari kegagalan, itu baru namanya luar biasa. Itu sebabnya mari hari ini, jangan pernah kita menjadi orang-orang yang berputus asa. Memang di zaman saat ini, hidup bukan semakin mudah. Kita menghadapi banyak tantangan di zaman kita hari ini. Namun saya berdoa, mari hari ini bangkitlah. Kita harus memiliki harapan. Kita harus memiliki semangat. Firman Tuhan berkata, orang yang bersemangat dapat mengatasi penderitaannya. Tetapi siapa yang bisa memulihkan akan semangat yang patah? Saudara, orang yang sudah patah semangat akan sulit untuk dipulihkan kembali. Oleh sebab itu, mari jangan biarkan keputusasaan menguasai akan hidup kita. Mari hari ini, ketika kita berada di sebuah titik yang rendah, ketika Anda hari ini di dalam kehancuran atau kegagalan, mari jangan berputus asa. Sebab kita adalah orang-orang yang penuh dengan harapan. Kita orang-orang yang diberi jaminan memiliki apa yang namanya masa depan. Ada sebuah kata-kata bijak berkata seperti ini. Seseorang yang memiliki penolong yang luar biasa tidak akan pernah merasa putus asa. Saudara, daripada kita mengasihani diri sendiri, kita mulai tenggelam dalam keterburukan, dan kita mulai dihantui dengan banyak ketakutan, dan kita mulai dikuasai dengan banyak keraguan. Mari hari ini sebagai orang-orang beriman, bukankah Anda orang percaya? Bukankah Anda adalah orang Kristen yang memiliki Tuhan yang besar? Mari hari ini katakan kepada masalah yang kau hadapi, kepada kegagalan yang sedang kau alami, katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Yesus yang dahsyat. Aku berjalan bersama dengan Yesus. Aku pasti akan menang. Aku pasti akan kembali berhasil. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Aku pasti akan mengalami apa yang jauh lebih baik, apa yang jauh lebih besar dari apa yang ku alami hari ini. Saudara, itulah kata-kata yang akan membangkitkan iman kita, yang akan memompa kembali semangat kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang tidak mudah menyerah oleh kegagalan, tetapi menjadi pribadi-pribadi yang mau bangkit untuk meraih kemenangan kembali. Dan ingat, bersama Tuhan pasti kita bisa. Saudara, seorang tokoh yang bernama Mother Teresa pernah berkata seperti ini. Jangan menyerah pada keputusasaan. Putus asa adalah tanda kesombongan, karena hal itu menunjukkan bahwa Anda hanya mengandalkan kekuatanmu sendiri. Ingat saudara, mari hari ini jangan pernah berputus asa. Kalau kita berjalan bersama Tuhan, maka kita pasti akan menikmati keberhasilan dan kemenangan di dalam kehidupan kita. Saya berdoa, biar hari ini Anda kembali bersemangat, dan ingat, jangan putus asa. Katakan, putus asa, no way. Aku akan bangkit, aku akan bersemangat, aku akan kembali untuk meraih kemenangan dan keberhasilan bersama Yesus Tuhan. Haleluya. Selamat bekerja, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati Anda. Shalom.